Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pupuk fotosintesis atau biasa sering disebut PSB. Di mana pupuk PSB ini banyak di kolom komentar yang bertanya gimana sih cara pembuatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali cara pembuatan pupuk organik cair fotosintesis bakteria ini. Sebelum kita ke proses pembuatannya, di sini telah saya sediakan bahan-bahannya, di mana bahan-bahannya ini sangat simpel, gampang, dan tentunya murah. Bahan pertama yang kita siapkan yaitu ada telur. Selanjutnya di sini ada micin. Micin yang saya gunakan di sini Ajinomoto. Coba saya gunakan micin merek apa saja yang mana gampang temukan di sekitar. Lalu di sini ada air bersih atau air sumur. Di sini ada PSB yang sudah jadi. Jadi ini saya menggunakan PSB yang sudah jadi akan menjadi biang. Jadi kalau sobat caping belum memiliki PSB ini, bisa membuat hanya dari beberapa bahan ini saja untuk mendapatkan PSB-nya. Jadi agar lebih pasti atau agar lebih mempercepat proses pembentukan PSB ini bisa menambahkan biangnya. PSB ini sangat baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman, di mana pupuk ini bisa membantu proses fotosintesis. Dengan bantuan pupuk PSB ini yang kita aplikasikan secara sprayer atau penyemprotan ke tanaman bisa membantu proses fotosintesis. Jadi tanaman itu bisa menghasilkan makanan. Pada pupuk PSB ini terdapat klorofil A dan klorofil B, di mana kandungan ini bisa membantu atau mendukung tanaman untuk melakukan fotosintesis. Yang kita ketahui di mana tanaman ketika melakukan fotosintesis pada siang hari hanya sekali, dengan pemberian atau penambahan penyemprotan pupuk PSB ini, fotosintesis pada suatu tanaman akan menjadi lebih maksimal. Jadi dampaknya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ketika kita aplikasikan pupuk PSB ini ya sobat caping. Pupuk PSB ini sangat mendukung pada fase vegetatif maupun generatif, di mana kita ketahui di fase vegetatif pada tanaman sangat membutuhkan asupan makanan untuk melakukan pertumbuhan, pembesaran batang, buah, dan daun. Dan pada fase generatif, pupuk PSB ini bisa mendukung asupan atau jumlah makanan untuk si tanaman hasilkan buah yang lebih besar dan manis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah, sini telah saya sediakan bahan-bahan untuk proses pembuatan pupuk PSB ini, di mana sini bisa melihat bahan-bahannya sangat sederhana dan tentunya gampang untuk menemukan bahan-bahan ini. Di mana bahan yang kita gunakan di sini seperti telur, micin, dan air sumur. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Di sini telah saya siapkan air sumur sebanyak 1 liter, ditaruhkan di dalam wadah. Lalu kita pecahkan 1 butir telur dan kita masukkan ke dalam wadah. Telur yang kita gunakan bisa menggunakan telur ayam ataupun telur bebek, mana yang temukan saja. Ini telah kita pecahkan 1 butir telur, lalu kita campur sampai merata. Setelah tercampur, kita bisa memasukkan micin. Micin yang kita gunakan di sini bisa 1 sendok makan saja. Setelah itu kita campurkan secara merata dan pastikan micin yang kita campur tadi sudah larut. Proses pembuatan pupuk PSB ini telah jadi. Jadi untuk yang belum memiliki biang bisa melakukan tahapan ini untuk proses pembuatan pupuk PSB ini. Jadi ketika telah memiliki biangnya atau sudah ada PSB yang telah jadi, bisa menambahkannya untuk mempercepat proses terjadinya pupuk organik cair PSB ini. Memiliki biang PSB ini sobat hanya cukup menambahkan 2 tutup botol saja untuk 1 wadah ini. Dan ketika kita telah menambahkan biang PSB ini, biasanya proses fermentasi berubahnya warna pupuk PSB ini akan lebih cepat daripada sebelum kita atau tidak kita kasih biangnya.
proses pembuatan pupuk PSB ini telah jadi, di mana setelah kita larutkan atau kita campur secara homogen, PSB ini atau larutan PSB ini bisa kita masukkan ke dalam botol, lalu kita lakukan penjemuran di bawah sinar matahari agar bakteri fotosintetik ini lebih cepat aktif. Dan memang harus kita lakukan penjemuran. Bakteri fotosintetis ini segera aktif, dan proses pembuatan pupuk PSB ini memang harus kita lakukan penjemuran di bawah terik matahari secara langsung. Dan tanda-tanda pupuk PSB ini telah jadi, biasanya larutan PSB ini berubah warna. Untuk larutannya itu sendiri bisa berwarna merah, hijau, atau keunguan. Jadi kalau kita menggunakan larutan seperti ini yang berbahan tadi telur, micin, dan air sumur, itu biasanya pupuk organik cair kita ini akan berwarna merah. Jadi perubahan warna itu jangan khawatir, itu tergantung dari bahan yang kita gunakan apa saja. Dan bila PSB sobat setelah dilakukan penjemuran warnanya tidak merah ataupun hijau, jangan khawatir. Kalau warnanya masih tetap warna putih, pupuk PSB ini kemungkinan gagal dan bisa lakukan pembuatan ulang. Jangan buang, karena itu tetap bisa kita lakukan pembuatan kembali dengan penambahan telur. Kita campur dengan proses awal lalu kita jemur kembali. Dan jika memiliki biang seperti ini, biang PSB, bisa menambahkannya atau mengembangkannya. Kita membuatkan medianya lalu kita tambahkan biangnya pada media ini agar pupuk PSB kita ini selalu tersedia. Jadi kita selalu memiliki stok untuk amunisi kita bertani. Untuk dosis, bila sudah ada PSB-nya, PSB ini bisa kita aplikasikan ke tanaman yang di fase vegetatif maupun generatif, karena dua-dua membutuhkan asupan makanan dari proses fotosintesis. Pupuk PSB ini bisa kita aplikasikan sebenarnya lebih baik di pagi hari, karena proses fotosintesis pada tanaman terjadi pada siang hari. Jika kita aplikasikan pada pagi hari, pupuk PSB ini akan bereaksi pada tanaman yang membantu tanaman melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan dengan cara sprayer atau kita semprotkan ke tanaman. Selanjutnya, untuk pupuk organik cair ini bisa kita larutkan sebanyak 10-15 ml ke 1 liter air. PSB yang jadi seperti ini bisa kita gunakan sekitar 10-15 ml, lalu kita larutkan ke dalam 1 liter air dan kita aplikasikan secara sprayer pada tanaman yang ingin kita aplikasikan. Setelah mengetahui dosisnya, juga harus mengetahui interval pengaplikasiannya, di mana interval pengaplikasian PSB ini bisa sobat lakukan 1 minggu sekali. Jangan lakukan pemberian pupuk organik PSB ini secara berlebihan, karena bisa berdampak negatif pada tanaman kita. Dimana ketika kita memberikannya secara berlebihan, tanaman akan kelebihan dosis yang bisa mengakibatkan tanaman menjadi mati. Saya juga ingin membagikan atau mempermudah, bila sobat inginkan biangnya ini untuk mempermudah perbanyakan pembuatan pupuk PSB ini, bisa sobat komen di kolom komentar bawah. Selain saya membagikan cara pembuatannya, penasaran atau masih gagal proses pembuatannya, saya akan membagikan pupuk PSB ini sebagai biang atau mempermudah membuat pupuk PSB ini. Sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri, agar ketika kita melakukan produksi atau budidaya tanaman, kita tidak tergantung terhadap produk-produk yang ada di pasaran, karena kita sudah bisa mandiri. Seperti ini, pupuk PSB ini sangat mendukung proses pertumbuhan tanaman kita. Kita juga bisa mengurangi kos produksi pemupukan dengan cara pemberian ini. Dan kita juga mengetahui harga pupuk saat ini sangat melambung tinggi. Jadi dengan pembuatan pupuk organik cair yang mudah dan murah ini, bisa menjadi solusi. Demikian cara pembuatan pupuk organik cair PSB ini, semoga bisa mempraktekannya dan membuatnya agar kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Baru melihat channel ini, bisa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kita semakin semangat membagikan informasi tentang dunia pertanian, khususnya pembuatan pupuk-pupuk organik ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.